Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Kusuma Wardana dari Farmasi 7A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sistem Pengantar Obat terkait dengan Parenteral Drug Delivery System. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang Parenteral Drug Delivery System. Nah, parenteral ini berasal dari kata Yunani para yang berarti di luar dan enteron yang berarti di usus. Artinya rute pemberian selain dari pemberian oral dan mengacu pada pemberian secara injeksi. Nah, parenteral ini menggunakan sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian injeksi atau infus maupun implan ke dalam tubuh manusia ataupun hewan. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pembagian dari injeksi drug delivery system. Nah, untuk pembagian sendiri yaitu yang pertama ada solution atau larutan. Kemudian yang kedua ada dispersi koloid, di mana dispersi koloid ini terbagi atas liposom, niosom, misel polimer, dan nanopartikel. Kemudian ada yang ketiga yaitu mikropartikel yang terbagi atas mikrospil dan mikrokapsul. Setelah itu yang keempat ada eritrosit yang dipulihkan. Baiklah, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan perbedaan injeksi solution atau larutan dengan injeksi dispersi koloid. Nah, untuk injeksi solution atau larutan ini berisikan larutan dispersi yang memiliki ukuran partikel-partikel sangat kecil dan memiliki komponen zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat terlarut ini sangat dipengaruhi oleh zat pelarut sehingga tidak dapat dibedakan mana antara komponen zat terlarut dan zat pelarut. Kemudian untuk dispersi koloid, dispersi koloid ini merupakan sistem heterogen yang terbagi atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi, di mana untuk fase pendispersi ini memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dari fase terdispersi, sehingga fase terdispersi akan lanjut secara kontinu didispersikan ke dalam fase pendispersi atau medium pendispersi. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan perbedaan injeksi drug delivery oleh liposom dan niosom. Nah, untuk liposom ini terbentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair, di mana molekul fosfolipid amfipilik akan membentuk bilayer buhar tertutup untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair dan dengan upaya tetap mempertahankan kontak dengan lingkungan berair melalui kelompok hidrofilik. Nah, untuk terapi aplikasi dari liposom ini yaitu pertama biasa digunakan untuk terapi anti kanker, kemudian digunakan sebagai vaksin adjuvan, setelah itu juga digunakan sebagai agen anti infektif. Nah, untuk niosom sendiri merupakan vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Nah, untuk aplikasinya biasanya digunakan sebagai terapi anti kanker, untuk penargetan, dan juga sebagai vaksin adjuvan. Baiklah, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan injeksi drug delivery dengan nanopartikel dan mikropartikel. Nah, untuk nanopartikel sendiri adalah dispersi cair dan air dan minyak yang dibuat homogen, transparan atau tembus cahaya, dan stabil secara termodinamik dengan penambahan sejumlah besar surfaktan dan kosurfaktan dan memiliki diameter tetesan dalam kisaran 10 sampai dengan 100 Nm. Nah, untuk mikropartikel sendiri itu umumnya tidak dapat diencerkan dengan cairan berair seperti cairan tubuh tertentu dan larutan buffer. Nah, ini peka terhadap suhu dan tidak stabil di luar kondisi suhu kamar. Untuk makropartikel sendiri yaitu oil dalam air atau ditandai dengan ukuran partikel kecil dengan kisaran stabilitas suhu yang luas, biasanya berkisar 20 sampai 50 derajat Celcius. Baiklah, sekian dari pemaparan penjelasan tugas sistem pengantar obat terkait dengan parenteral drug delivery system. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.